1, 2, 3 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Kakang Teteh, kembali lagi dengan saya Nurani Alham. Saya salah satu peserta Laksar CPNS Angkatan 17 yang berasal dari Universitas Mula Warman dengan NBH 25. Hari ini adalah jurnal harian saya dengan materi wawasan kebangsaan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Abdi Rahman, SOS MSI. Jadi kita langsung saja ya Kakang Teteh. Oke, kemarin itu kami diperkenalkan dulu dengan simbol negara. Nah, simbol negara ini sebuah ikon dari negara kita dan sebagai perwujudan diri dari negara kita atau cerminan diri dari negara kita. Ada 4 simbol negara yang diatur. Yang pertama adalah bendera kita, sang merah putih. Yang kedua adalah bahasa Indonesia, bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu ini selalu dikumandangkan di seluruh negeri di setiap kegiatan resmi bangsa kita, dan dalam menyanyi pun itu diatur dalam undang-undang. Terus, apa tuh konsep wawasan kebangsaan? Nah, wawasan kebangsaan itu hadir karena tercetusnya adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kemudian, wawasan kebangsaan juga memprioritaskan persatuan dan kesatuan. Tidak ada perbedaan walaupun kita kaya akan keanekaragaman budaya. Kita tetap satu. Terus bagaimana konsep wawasan kebangsaan atau pengertian dari wawasan kebangsaan menurut para pakar? Di sini saya ambil menurut Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas RI. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kemarin kami diajak untuk mengenal konsep wawasan kebangsaan lebih jauh. Dari pertama adalah cara pandang, bagaimana kita mengenal bangsa kita, seperti apa jati diri kita. Dari situ kita mengenal bahwa bangsa kita itu kaya akan keanekaragaman, tapi tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Setelah kita mengenal, kita akan ditemukan dengan adanya rasa cinta. Dari rasa cinta ini akan timbul lagi rasa ingin memiliki. Dari tiga rasa ini, dari cara pandang, rasa cinta, rasa memiliki, akan timbul namanya rasa patriotisme. Rasa patriotisme adalah rasa sikap rela berkorban demi negara kita. Seperti ini, jangan kalian harapkan apa yang bisa negara kita berikan kepada kita, tapi apa yang bisa kita berikan buat negara kita. Setelah rasa patriotisme, kita akan dibawa kepada rasa bangga, rasa menjaga dan ingin melindungi. Kita ingin menjaga bangsa kita agar kita itu tidak terpecah belah. Nah, itulah konsep wawasan kebangsaan yang didapat dari materi wawasan kebangsaan. Kemudian, di mana posisi ASN dalam wawasan kebangsaan? Marin menjelaskan bahwa amanat undang-undang. Saya bisa mengambil contoh bahwa amanat undang-undang di sini buat saya khususnya dosen adalah salah satunya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada tugas melaksanakan urusan publik atau masyarakat. Kemudian ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ini dijabarkan dalam sumpah jabatan ASN. Jadi sumpah jabatan ASN jangan asal dibaca tapi ditanamkan di dalam hati kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang ASN. Dan peran ASN sebagai pengayom masyarakat. Selain itu, ada tujuan dari kita mempelajari konsep wawasan kebangsaan ini. Salah satunya yang ingin saya jabarkan adalah dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa negara kita itu kaya akan keanekaragaman yang mulai dari suku, etnis, ras, dan agama. Tapi kita tidak boleh memandang bahwa adanya perbedaan alasan untuk saling membenci atau memusuhi dan bisa saja kita terpecah belah. Tidak seperti itu. Menyadari bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kemudian dengan bersatu, banyak hal yang dapat kita lakukan dan kita dapatkan buat negara kita.
Setelah itu, dari salah satu konsep pembelajaran wawasan kebangsaan ini, ada juga hal-hal yang dapat menghancurkan atau mengancam eksistensi bangsa. Yang pertama adalah korupsi, narkoba, radikalisme, separatisme, hoax, dan hate speech. Saya bisa mengambil contoh korupsi. Korupsi itu adalah alasan yang tidak dibenarkan karena dia mementingkan kepentingannya sendiri dan menyengsarakan kehidupan banyak orang, memperkaya diri sendiri, sedangkan itu dia menggunakan, salah satu contoh, menggunakan hasil anggaran negara yang harusnya digunakan untuk kepentingan banyak orang, sehingga kalau dia mengambil berarti dia membuat kesengsaraan bangsa dan bagi rakyat, sehingga korupsi itu bukan sifat terpuji melainkan sangat tercela. Dan kemudian saya ambil contoh dari hoax. Nah, hoax ini kita kan hidup sekarang di era dimana komunikasi sudah tanpa batas. Jadi banyak informasi yang sering kita dapatkan. Sebelum kita share, mari thinking before share. Kita mengolah dulu, memilah dulu. Jangan sampai hoax ini akan menghancurkan kehidupan orang lain atau kehidupan kita sendiri. Itu salah satu contoh hal yang mengancam eksistensi suatu bangsa. Terus bagaimana refleksi dan internalisasi materi ini bagi saya? Saya bisa merefleksi bahwa saya sebagai dosen jangan membeda-bedakan mahasiswa saya dalam mengerjakan tugas atau dalam melakukan pembimbingan, tapi kita tetap menseragamkan sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah kita atur dalam kontrak kuliah refleksinya. Kemudian kita jangan melakukan sikap yang tidak terpuji, jangan korupsi, kemudian jangan menyebarluaskan hoax, berita yang belum tentu itu benar apa tidak. Kita harus pintar mengolah, pintar memilah berita. Kemudian bagaimana rancangan aktualisasinya? Ya, rancangan aktualisasinya seperti tadi. Saya tidak boleh membeda-bedakan mahasiswa saya. Saya tidak boleh melakukan korupsi karena itu akan merusak sistem negara dan menyengsarakan kehidupan orang banyak. Ketiga, saya tidak boleh menyebarluaskan berita hoax yang membuat orang lain rugi atau diri saya rugi atau keluarga saya juga akan ikut rugi. Kemudian saya rasa untuk hate speech juga itu kita juga harus pintar-pintar mengontrol bahwa hate speech itu sangat tidak baik karena mengajak orang untuk membenci suatu golongan. Nah, saya rasa hal-hal seperti itu harus dihindari agar kesatuan bangsa kita tetap terjaga. Oke, untuk materi wawasan kebangsaan saya rasa cukup. Terima kasih Kakang Teteh, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.